Assalamualaikum Pak Pitoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zaki, gimana Lama tak kabarnya? jumpa ini. Lama-lama tak jumpa katanya Iya, orang Aceh. Ya, ini ketemu di mantap mantap. kegiatan penggerak akhirnya sekarang ini kita. Iya, betul. Oh iya, Pak Pitoyo terkait Iya ya, program di demonstrasi kontekstual ini kan kita diminta untuk menyelesaikan ya untuk praktek coaching dan satu orang sebagai pengamat gitu. Nah, kebetulan betul. nanti yang jadi pengamat adalah saya dan Pak Pitoyo sebagai kucingnya dan Pak Tijam sebagai kucinya. Jadi Betul. kolaborasi tiga orang yang hebat ini hari ini. Terima kasih Pak ya, luar biasa pokoknya. Oke, Pak Pitoyo, ada Iya. beberapa yang perlu saya sampaikan nanti. Jadi ada pra observasi nanti sama pasca observasi. Saya bukan polisi, tapi nanti ini menyesuaikan prosedural saja. Jadi ada yang perlu saya tanyakan. Jadi yang pertama yang perlu saya tanyakan Pak Pitoyo terkait kita harus mendiskusikan untuk rubrik penilaian percakapan kucing yang dimana mungkin nanti terkait tiga kompetensi yang akan jenengan lakukan dengan Pak Tijam karena jenengan nanti sebagai kucing. Jadi yang pertama adalah kemitraan di mana ketika nanti proses coaching itu tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi mungkin nanti secara stratanya sama kedudukannya. Seperti itu nggih Pak kita yang nggih. Iya, betul Pak. Terus Jadi nanti pada jadi yang kedua ya, nanti selanjutnya adalah proses kreatif mungkin yaitu mengantarkan kucingnya dari situasi dalam permasalahan yang dihadapi atau keluh kesahnya ke kondisi ideal yang diinginkannya ke depannya. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan kucingnya atau memperdayakan di mana yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinannya keberhasilannya. Seperti itu ya mungkin nanti rubrik nilainya Pak kita yang gitu. Jadi nanti iya ada betul. kompetensi yang mungkin nanti harus dijalankan. Dari tiga kompetensi yang perlu dijalankan itu adalah ada kompetensi kehadiran penuh atau present sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari tiga kompetensi tersebut, Pak Pitoyo, kompetensi mana yang perlu dikembangkan sama jenengan Pak Pitoyo? Ya, baik, terima kasih Pak Zaki. Di saat nanti mungkin saya akan mengcoaching coach saya yaitu Pak Tijam. Harapan saya kompetensi yang ingin saya kembangkan di dalam prosesnya nanti yaitu saya akan memposisikan diri saya sedekat mungkin dengan Pak Tijam, hadir untuk diri saya dan waktu saya untuk beliau. Di mana posisi di sini saya ingin memberikan sebuah persaudaraan, pertemanan, bahwa saya ada untuk keluh kesah atau mungkin masalah yang ingin disampaikan. Seperti itu Pak Zaki. Oh baik, berarti kehadiran secara penuh yang perlu dikembangkan oleh Pak Pitoyo. Iya. Nah, selanjutnya Pak Pitoyo, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi apa yang perlu nanti yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Pitoyo? Iya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Zaki bahwa ada 3 kompetensi dan mungkin prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Maka di saat saya hadir untuk Pak Tijam dan Pak Tijam mungkin bisa meluapkan atau menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan masalah pada diri beliau. Harapan saya duduk manis. Saya ingin mendengarkan kisah-kisah atau mungkin hal-hal yang perlu nanti saya dengarkan secara aktif. Dan nantinya saya memastikan diri saya sejauh saya bisa memberikan sebuah masukan atau saya kembalikan kepada beliau nanti bahwa beliau bisa dan sanggup untuk memecahkan masalahnya. Baik. Jadi memang secara penuh memang baik fisiknya atau pikiran hatinya tercurahkan gitu untuk menjadi pendengar yang jelas baik. 100% kalau bisa 1000% itu. Siap. Selanjutnya Pak Pitoyo yang terakhir mungkin sebelum nanti kegiatan coachingnya dimulai. Indikator ketercapaian yang dalam artian tujuan yang perlu dikembangkan atau yang perlu diinginkan oleh Pak Pitoyo apa gitu? Iya.
Harapan saya dari tujuan pengembangan coaching ini kan kita sebagai pendampingan daripada coach yang ingin menyampaikan masalah-masalahnya. Jadi tujuan yang ada ini harapan saya tercapainya satu, supaya coachnya merasa puas akan sebuah masalah atau banyak masalah yang ingin disampaikan, sehingga dalam hidupnya minimal sebagian dari permasalahan itu sudah bisa terpecahkan, itu yang pasti. Yang kedua, adanya tujuan dari perbaikan diri, maksudnya di sini coach nanti bisa menyiapkan, mengantisipasi langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam masalah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, coach bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab kepada keputusannya, sehingga nantinya masalah itu seperti demokrasi kembali kepada beliaunya, sehingga nantinya bisa terpecahkan sendiri oleh beliau. Baik, terima kasih Pak Pijoyo. Jadi yang saya tangkap adalah ada 3 tujuan yang perlu dikembangkan, gitu. Jadi mulai dari dengan harapan coach nanti merasa puas dengan perbincangan jenengan sebagai mitranya nanti. Dan yang kedua adalah untuk memperbaiki diri dan langkah-langkah apa yang konkret yang harus dilakukan untuk memecahkan masalahnya beliau. Dan yang terakhir adalah diharapkan coachnya nanti bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak dalam menangani masalah tersebut. Seperti itu Pak Pijoyo. Iya, betul sekali Pak Zaki. Terima kasih Pak Pijoyo. Mungkin itu sementara yang perlu saya tanyakan. Berikutnya nanti monggo dimulai untuk proses coachingnya dengan Pak Tijam. Kalau boleh tahu permasalahannya apa Pak Pijoyo, Pak Tijam? Kalau enggak salah nanti Pak Tijam mengenai siswa-siswinya yang berkaitan dengan kemampuan dia dalam sebuah kematerian mungkin, nanti mungkin coba saya tanyakan. Oke, siap. Beliau nanti bisa membaca dia. Baik Pak, mungkin bisa segera dimulai nanti, tapi selesai nanti tetap ada yang perlu saya tanyakan lagi Pak Pijoyo terkait prosesnya nanti. Siap. Terima kasih. Sama-sama, teman Pak Zaki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tijam. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, Bapakku sehat, luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Amin. Saya sedaya nggih Pak, tidak sekurang apapun. Insyaallah, Pak Pit. Ya, tapi begitu nggih. Nggih. Ini kan saya sekalian sekalian bertandang ke sekolah jenengan hari ini di SD ini. Sekalian main-main, kemudian dia ingin berbincang-bincang santai saja, gitu nggih Pak Tijam nggih. Pak Tijam, kita semua ini kan pasti ada sebuah hal yang ingin disampaikan atau masalah ya. Mungkin Pak Tijam kira-kira ada enggak masalah-masalah seperti yang mungkin saya miliki, yang mungkin kalau saya itu kan ada A, B, C gitu. Pak Tijam mungkin yang kemarin sempat mau ditanyakan di WA. Ya, alhamdulillah Pak Pit. Saya sampaikan terima kasih karena Pak Pit sekiranya mampir sekolahan saya di SD kelas 1. Sesuai dengan apa yang sudah saya chat ke Pak Pijoyo, saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Ini permasalahan yang terjadi di kelas, yaitu di siswa saya sendiri. Mohon izin Pak Pit, apakah hal ini tidak mengganggu aktivitas Pak Pijoyo? Alhamdulillah, mboten Pak Tijam. Saya tambah seneng dan bersukaria di mana nanti teman-teman saya bisa minimal lah mengurangi beban kerja sudah luar biasa, apalagi beban masalah gitu Pak. Monggo silakan. Terima kasih Pak Pit. Oh ya, dan mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan dalam arti sebagai pendengar yang setia gitu. Amin. Ya, terima kasih Pak Pit. Ya, semoga nanti Pak Pit bisa memberikan suatu warna yang begitu mengeplongkan atau menyejukkan hati dan pikiran saya, sehingga tidak menjadi beban yang berat, terutama untuk murid saya. Pak Pit ya, baik. Gini Pak Pit, permasalahannya itu bahwa itu terjadi di murid saya. Kadangkala itu
dengan hari yang sama itu tidak hadir atau tidak masuk dengan alasan sakit, dengan alasan ya karena nggak ada yang mengantarkan gitu Pak Fit. Lah anak tersebut juga sama, pernah masuk terus kemudian dia itu merasa dirinya itu takut gitu loh. Kan saya mengamati. Nah, itu terjadi pada mata pelajaran yang lain, bidang studi. Ya, yaitu ada bidang studi agama. Ya, ini yang saya amati. Itu yang kelihatan itu anak tersebut. Kemudian suatu ketika saya kan tidak mengharap anak tersebut selalu belajar dengan penuh ketakutan, gitu. Terus yang kedua dengan hari itu juga ada waktu pelajaran agama, dia tidak masuk dengan alasan sakit, dengan alasan tidak yang mengantarkan. Ini tidak mengharapkan, sekarang kan sudah kelas 6. Harapan saya anak itu tetap continue untuk mengikuti. Insya Allah kan kalau kita rajin mengikuti pelajar kan makin lama kan makin bisa apa ya, bisa mengikuti lah, biarpun belum maksimal. Itu tapi kasihan sampai sekarang. Oh, sampai sekarang anaknya itu Pak. Itu berapa orang Pak? Beberapa atau 1, 2, 3 orang? Oke. Kalau yang lebih dominan itu satu Pak Fit. Satu orang, tapi yang lainnya juga sama, cuman kan nggak seperti anak satu ini. Maksud hati itu karena sesuatu guru kelasnya berharap murid saya itu sama gitu Pak Fit ya. Dalam pembelajaran itu tidak ada rasa takut, kemudian enggak dan sebagainya. Semuanya itu senang lah, ya, mau menerima pelajaran apapun. Ya, dalam pelajaran matematika aja senang loh Pak Fit. Iya, sungguh tak pikir matematika yang selama ini kan menjadi anak yang banyak menguras berpikiran begitu, tapi ternyata boten. Gitu loh Pak Fit. Ini yang menjadikan masalah anak itu. Tadi saya tangani anak tersebut akan lebih nanti minimal sama dengan yang lain. Ya kan gitu ada itu yang lebih katakan yang lebih parah lah kan begitu. Oke. Baik Pak Tijam, setelah melihat masalah yang disampaikan, berarti tujuan anak ini tidak masuk karena adanya. Nah, tujuannya satu, setelah saya mengadakan pendekatan kepada anak tersebut, saya kan selaku guru kelas nih, karena kalau di SD itu kan ada guru BK nih, karena guru BK-nya itu kan guru kelasnya sendiri. Saya tanyakan kenapa kok sampai ini terjadi, padahal kan lihat teman-temanmu semuanya senang kok, fan-fan saja. Kemudian asalnya dia itu diam, nggak usah takut, sampaikanlah apapun nanti yang enak nggak enak yang kamu sampaikan, nanti Pak Tijam selaku guru kelas akan mendengarkan dengan baik. Ternyata hanya satu, nggak hafal baca Al-Quran. Oh alah begitu toh, cuman tidak hafal baca Al-Quran itu saja, terus kemudian banyak alasan nggak masuk, kemudian takut dan gitu loh Pak Fit. Jadi itu aja kok Pak Fit intinya. Itu loh Pak Fit. Oh alah, nggih. Berarti nggih anak itu sudah berani menyampaikan tentang masalahnya kepada Pak Tijam ya, ternyata masalah itu yang disampaikan ke Pak Tijam. Berarti sudah ditemukan apa ya inti permasalahannya dari anak tersebut, ya Pak Tijam. Nah, kira-kira apa yang kedepannya akan dilakukan atau disampaikan Pak Tijam kepada anak tersebut, Pak? Ya, tapi ini saya nggak serta-merta harus berjalan begitu, karena pemikiran saya ini kan sifatnya umum, gitu, karena guru kelas. Nah, ini yang pertama saya lakukan adalah saya harus mencari tahu terhadap guru agamanya. Saya ajak untuk berbicara, membincang masalah ini. Ternyata
guru agama menyampaikan, betul Pak, memang anak ini selama saya mengajar itu pas hari agama itu tidak masuk. Kemudian kalau masuk pun dia kok sepertinya itu diem gitu. Kemudian kalau pas giliran dia untuk maju atau suruh baca Al-Quran, dia pun tidak menggunakan Al-Quran yang yang besar itu nggih, yang 30 juz tapi malah juz sama, dia juga agak sedikit gimana gitu loh. Itu curhatan. Terus saya sampaikan, terus bagaimana Ustadzah gitu ya, agar anak itu lebih punya suatu kekuatan, power agar mau seperti itu. Kemudian kita sharing, salah satunya yaitu dengan mendatangkan, mungkin mengajak atau mencari TPA atau TPQ yang ada di dekat rumahnya. Nah, seperti itu salah satunya untuk bisa membantu anak tersebut, Pak Fit. Terus kemudian saya sudah konsultasi, koordinasi sama orang tua. Ternyata memang orang tuanya kan super sibuk, Pak Fit. Jadi untuk ngurusi masalah itu nggak kesampaian. Maka salah satunya saya menyampaikan pada orang tuanya, saya panggil, monggo anak ini memang mau tidak mau kan agama kan harus diterima, dipelajari. Terus kemudian orang tuanya mau menerima untuk mendatangkan guru ngaji. Gitu Pak Fit, agar anaknya tidak minder, tidak takut gitu Pak Fit. Ya, itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah, berarti Pak Tijab ini sudah melakukan sebuah aksi yang hebat, Pak Tijab. Dan mungkin anak ini akhirnya sudah ada perubahan, Pak Tijab, setelah dilakukan itu. Ya, setelah saya amati, yang pertama alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah ya, yang pertama anak ini sudah mau masuk atau sudah masuk, yang nama dengan alasan apapun sudah berkurang Pak, sudah berkurang. Misalnya tidak ada ketakutan, dia pun nanti waktunya agama dia masuk. Nah itu yang pertama, ini yang menjadi hati saya itu tenang, karena gitu kan Pak. Terus yang kedua, setelah saya amati, ya mohon maaf, saya tidak mengganggu pembelajarannya guru agama, tetapi saya ingin memberikan penguatan, penyegaran pada anak saya tadi, supaya anak saya itu jangan ada suatu rasa takut lagi. Ternyata dari raut mukanya itu sudah tidak seperti biasanya Pak Bin. Iya, sudah ada kebenaran dalam wajahnya, sehingga kok sepertinya welcome. Alhamdulillah, ternyata dia sudah bisa berani untuk, dia pun tertatih-tatih, dia berusaha untuk mau membaca Al-Quran. Ya, gitu Pak Fit. Ya. Alhamdulillah. Berarti rencana aksinya sudah luar biasa Pak ya. Dan untuk guru agamanya juga sudah gimana Pak tindakannya guru agama terhadap Alhamdulillah, guru agamanya ya namanya teman ya, makanya saya tidak serta-merta harus saya tangani sendiri, karena ini menyangkut kehormatan, menjaga harga diri beliau. Kami ajak untuk bagaimana mencari solusinya. Ternyata guru agamanya juga ya ikut senang. Alhamdulillah Pak. Ini menunjukkan bahwa kerjasama antara guru kelas dengan guru tidak studi. Itulah Pak. Oke, alhamdulillah. Berarti nanti kedepannya tanggung jawab seperti apa Pak yang akan dilakukan selanjutnya dan sebagai bentuk rencana tindak lanjutnya juga. Oke, benar. Tindak lanjut yang saya lakukan, karena saya selaku guru kelas yang bertanggung jawab penuh terhadap murid-murid, gitu, dari semua mata pelajaran yang diampu. Ada 10 mata pelajaran, termasuk salah satu agamanya itu, tetap saya memberikan suatu motivasi, semangat betapa pentingnya kita itu belajar mengaji,
atau membaca Al-Quran ini kan untuk baik untuk dirinya maupun nanti untuk masa depannya. Kan begitu loh Pak Fit ya ini. Dan itu pun juga saya kerjasama dengan guru agama. Harapannya ke depannya anak ini supaya nanti apa mahir membaca Al-Quran. Biarpun hanya sampai juz amma. Begitu Pak Fit. Alhamdulillah. Berarti apa yang sudah dilakukan Pak Tijam ini sudah membuat anak itu kembali lagi hadir ke sekolah, dan apapun yang dilakukan berdasarkan alur Coaching Tirta sudah dilakukan juga. Jadi sudah komplek Pak. Kira-kira sekarang ini kalau sudah terpecahkan dengan versi atau caranya Pak Tijam pripun, sekarang sudah plong atau sudah masih ada, kira-kira apa yang ingin disampaikan kembali? Iya, tapi terima kasih. Ini yang selama menjadi unek-unek nih. Unek-unek itu kalau nggak segera kita sampaikan seperti menjadi beban pikiran, apalagi saya sebagai guru kelas. Gitu. Harapan ke depan anak-anak kita itu samping dia pandai, nah gitu ya, untuk pengetahuan umum juga pandai dalam keagamaan, jadi dunia akhirat bisa diraihnya. Jadi alhamdulillah saya merasa puas ya dengan apa yang sudah saya sampaikan Bitoyo. Pak Bitoyo sudah welcome, sudah mendengarkan dengan baik mulai dari awal sampai akhir. Jadi matur nuwun jenengan termasuk sohib sohib ya, kata orang Arab sohib ya gini ya. Nah, semoga nanti ini bisa menjadikan suatu dampak yang positif untuk kedepannya ya. Oke, amin rabbal alamin. Nggih Pak Tijam, kalau sudah Pak Tijam sudah merasa lega, nggih matur nuwun, ini sajiannya sudah luar biasa, tehnya sudah habis, air putihnya sudah habis. Mungkin saya mau pamit ya Pak ya, untuk kembali ke sekolah. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan yang luar biasanya bersama teman-teman juga yang lain. Oke. Terima kasih Pak Tijam, sukses selalu dengan murid-muridnya dan sekolahnya, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 5 menit saja ya. Alhamdulillah sudah Pak Zaki coachingnya dengan Pak Tijam yang luar biasa. Alhamdulillah luar biasa Pak Bitoyo. Proses coachingnya tadi, wah saya apresiasi banget, luar biasa. Alurnya mengalir seperti air sungai ini Pak Bitoyo. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Bitoyo. Sesuai apa yang saya sampaikan tadi, jadi pasca coaching ada yang perlu saya konfirmasi juga terkait capaiannya nanti. Mungkin yang pertama itu terkait ini Pak Bitoyo. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching itu dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangannya Pak Bitoyo yang diinginkan oleh Pak Bitoyo? Ya, mungkin kalau bisa saya simpulkan, di saat saya hadir, di saat beliau butuh, maka saya harus mengamini dan datang kepada beliau sebagai bentuk kepedulian dan perhatian saya, sehingga kehadiran penuh saya, diri saya, waktu saya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang berarti bagi coach saya dan nantinya ke depannya juga bagi beliaunya. Semoga masalah-masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, luar biasa ini. Sohib bener ini Pak Tijam sama Pak Bitoyo ini. Baik, selanjutnya Pak Bitoyo, kompetensi apa lagi yang mungkin perlu Pak Bitoyo kembangkan selain tadi yang kehadiran penuh ya di awal itu berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Bitoyo lakukan? Iya, untuk indikator-indikator yang nantinya bisa saya kembangkan kembali, saya ingin memposisikan diri saya untuk menjadi pendengar sejati, karena untuk menjadi pendengar itu sangat sulit. Itu tadi mungkin kita ingin cepat-cepat menyampaikan supaya tidak hilang di ingatan saya, karena ini harus dijawab gitu kan. Tapi disinilah kesabaran diuji, kemudian keikhlasan kita diuji untuk menjadi good listener ya, pendengar setia, pendengar yang bijak, supaya nanti coachnya itu bisa memberikan semua hal yang nanti bisa kita pecahkan bersama dalam arti menjadi tanggung jawab kita bersama juga. Alhamdulillah luar biasa. Baik Pak Bitoyo, terakhir ya terkait apa yang tadi saya lihat
atas hasil kucingnya Pak Pitoyo dengan Pak Tijam sebagai kunci. Ada beberapa data yang perlu saya sampaikan. Jadi permasalahan tadi utamanya adalah ada salah satu anak yang tidak masuk di hari yang sama, tapi di bidang agama kita tinggi. Bidang agama itu 1 orang, dan permasalahan utamanya adalah ketidakmampuannya untuk menghafal Al-Quran, baik apakah itu membaca ataupun menghafal surat pendek. Yang pada akhirnya solusinya yang diberikan disampaikan oleh Pak Tijam adalah menggandeng guru agama untuk mencari solusi terbaiknya, di mana solusinya tadi adalah mencarikan TPA atau TPQ di dekat rumahnya dengan mengkomunikasikan dengan orang tua, karena orang tua memang karir istilahnya, sibuk dengan dunia kerjanya, sehingga penyampaian atau pendekatan itu perlu disampaikan ke orang tua. Seperti itu tadi. Dan terakhir yaitu terkait penilaiannya tadi nggih. Jadi apa yang dilakukan Pak Pitoyo sudah luar biasa. Mulai dari asumsinya, ataupun tidak ada asumsi sama sekali yang keluar, nggak ada judgement yang diberikan oleh Pak Pitoyo kepada Pak Tijam, dan serta Pak Pitoyo bisa menangkap emosinya kucing, gitu. Selalu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mengulik semua permasalahan yang dihadapi oleh Pak Tijam. Dengan kata lain, memang sepenuhnya memang menjadi seorang pendengar yang aktif, luar biasa Pak Pitoyo. Dan yang kedua adalah dalam hal fokus pada area yang ingin dikembangkan. Nah, itu tadi kan memang fokus banget ketika di area yang dikembangkan tadi, kompetensi passion atau pendidikan penuh. Dan yang kedua adalah setelah terjadinya kucing tadi adalah menjadi pendengar yang aktif. Dan yang terakhir adalah apa yang dilakukan Pak Pitoyo itu kepada Pak Tijam membantu untuk membuat rencana aksi yang luar biasa, yang spesifik, sehingga mendorong ide-ide baru ataupun pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pak Tijam. Saya aplaus banget untuk Pak Pitoyo, dan terima kasih banyak Pak Pitoyo, Pak Tijam atas apa yang sudah dilakukan. Semoga apa yang sudah kita rencanakan hari ini bisa menjadi sebuah pengalaman yang berharga dan bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Ngaten nggih. Oke, terima kasih Pak Zaki atas observernya, matur nuwun.